kasus daripada baby blues ini tuh sudah cukup banyak terjadi, tapi seringkali kita tidak sadari ya. Selain kita tidak sadari, kita anggap bahwa itu biasa saja gitu ya. Kita suka nanya atau nyeletuk-nyeletuk hal yang mungkin sebenarnya itu menyakiti hati dia, menyinggung. Misalnya, aduh kok kamu habis lahiran kok badannya jadi besar dan lain sebagainya. Kita lebih sering dengar mom shaming gitu ya. Nah, hal inilah yang biasanya juga memicu seorang ibu ini mengalami baby blues. Dan yang terpenting juga mungkin bagi orang-orang di sekeliling, bagi ibu-ibu yang mengalami baby blues ini sangat penting ketika kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan cerita mereka. Menjadi seorang ibu dan memiliki anak adalah harapan sebagian besar wanita. Tapi tentu saja perjalanannya tidak mudah. Ada rasa sakit, ada rasa sedih yang bisa saja dialami oleh seorang ibu, apalagi seorang ibu yang baru. Kita akan membahas tentang postpartum syndrome, gejalanya, dan juga bagaimana mengatasinya hanya di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Dan tentu saja di setiap episode kita akan membahas hal-hal yang menarik seputar kesehatan. Agar kita juga tahu bagaimana menjaga tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang postpartum syndrome. Bagaimana gejalanya, bagaimana cara mengatasinya. Karena pada saat ini kita sudah bersama dengan seorang psikolog anak dan remaja, Kak Steny Prawitasari. Halo Kak Steny. Hai Gaby. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Kak Steny ini juga adalah seorang ibu yang dalam tanda kutip baru ya. Iya, masih newbie. Masih ibu baru dan bisa saja menceritakan pengalamannya terkait dengan postpartum syndrome ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana Kak, sebelum kita sampai kepada pengalaman Kakak dan tips-tips dari Kakak, kita mau tahu dulu dong Kak, seberapa besar sih kejadian ini yang sampai membuat ini penting banget dibahas. Bagaimana fenomenanya terutama di Indonesia ya, gimana dibandingkan dengan kejadian-kejadian di belahan dunia lainnya. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai ini, bahasa lainnya baby blues ya. Baby blues gitu ya. ya. Jadi akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak disorotin gitu ya, karena mungkin banyak sudah mulai banyak yang mengangkat isu-isu mengenai kesehatan mental gitu, dan ternyata ibu-ibu pun juga terkenakan hal ini gitu ya, terutama yang baru ya kan, yang baru punya anak, baru melahirkan, dia akan mengalami baby blues itu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih dari berbagai penelitian gitu ya, bahwa memang kasus daripada baby blues ini tuh sudah cukup banyak terjadi, tapi seringkali kita tidak sadari ya. Selain kita tidak sadari, kita anggap bahwa itu biasa saja gitu ya, karena ibu baru, adaptasi yang baru gitu ya, tapi kalau misalnya kita selidiki lagi atau kita lihat lagi bagaimana kondisi sebenarnya dari ibu itu, kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya, atau mungkin kita tidak cepat tanggap lah istilahnya terkait dengan kondisi tersebut, itu akan membuat jauh lebih parah lagi nih keadaannya seiring dengan berjalannya waktu ya, akan mengarah ke hal-hal yang jauh lebih parah lagi gitu. Kalau misalnya dari data nih ya, ada beberapa data yang mengatakan bahwa memang di Indonesia ini cukup tinggi, hampir 50 sampai dengan 70% ibu-ibu yang baru melahirkan itu dia mengalami baby blues gitu. Di belahan dunia lain pun juga ada beberapa mungkin, tapi tidak terlalu tinggi gitu ya, tetapi kalau kita lihat dari presentasi di Indonesia saja sudah cukup bisa dibilang hasilnya cukup mencengangkan gitu ya, bahwa ternyata ya
sebagian besar mereka mengalami yang namanya baby blues, seperti itu. Oke, jadi makanya ini penting ya Mhm, di negara kita. betul. Hampir 70% ini Hampir terjadi. 70%. Jadi bisa dilihat kayak 7 dari 10 ibu kalau misalnya kita kumpul di ruangan, 7-nya mengalami baby blues. Iya, Dan baby blues ini pasti berbeda-beda setiap ibu ya, betul, iya. pengalamannya berbeda-beda. Kalau boleh cerita Kak, fenomena yang paling parah yang mungkin Kakak pernah temui di pasien-pasien Kakak atau yang terjadi di Indonesia ini seperti apa sih? Berita-berita mungkin ya kalau kita lihat. Berita-beritanya. Mungkin kan kita sering kalau dengar berita ada yang, "Ini ibu kok tega ya menyakiti," atau mungkin mengabaikan walaupun anak ini nangis tapi dia kayak nggak ada rasa untuk, mau apa ya, bisa dibilang cepat tanggap untuk gendong anak misalnya, tapi dibiarkan aja. Nggak diembong gitu ya? Iya, nggak Buang embong. diemong gitu. Jadi, kalau yang lebih parah lagi adalah ketika mungkin dia pengen menyakiti, mengabaikan, dan bahkan ada kasus di mana dia ingin bunuh diri, gitu. Jadi Si ibunya ini? yes, itu. Jadi, ini terlihatnya baby blues itu kayak, apa sih, cuman hal yang simpel atau mungkin hal yang tidak terlalu krusial gitu ya, tapi ternyata tuh dampaknya bisa sampai sebesar itu, kalau kita tidak memiliki penanganan yang tepat gitu ya. Jadi, parahnya sih itu ya, ketika mungkin kalau ada kabar juga kalau ibu yang ingin, menguburkan anaknya hidup-hidup, itu kan sering juga kita dengar gitu, dan mungkin bisa jadi dia sudah melewati masa itu, tetapi mungkin tidak tertangani sampai akhirnya nanti bisa ke, postpartum depression disorder gitu. Nanti kita akan bahas apakah beda nih antara, PPD itu dengan baby blues, seperti itu. Jadi begitu. Nah, sebelum kita jauh melangkah ke sana, apa sih yang dia alami, dirasakan ibu-ibu yang baru melahirkan, dan tadi Kak Steny udah sempat menyebutkan tentang postpartum depression disorder. Sebelum kita jauh ke sana, kita mau tahu dulu nih Kak, postpartum syndrome atau baby blues ini definisinya apa sih? Oke, definisinya ini adalah suatu gangguan mood gitu ya, yang dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan, tapi biasanya memang durasinya itu paling lama adalah 2 minggu, gitu. Jadi, setelah 2 minggu, itu biasanya baby blues itu akan hilang sendirinya. Jadi tidak menetap gitu ya, dan memang di masa-masa ini dia pasti akan merasakan hal-hal yang berbeda. Nah, mungkin nanti kita akan bahas nih mengenai apa saja sih ciri-ciri dan juga gejalanya. Tetapi memang ini adalah suatu gangguan mood yang dialami oleh ibu pasca melahirkan. Jadi kuncinya itu ya, Iya, 2 minggu. 2 minggu, betul. Kalau lewat dari 2 minggu, termsnya udah beda lagi berarti? Beda, betul. Kita akan usut lagi nanti ini kira-kira kenapa nih. Jadi ini 2 minggu dan pasca melahirkan, dan seharusnya nggak prolong ya, nggak lebih lama dari itu. Iya. Tadi kuncinya ibu-ibu yang mengalami. Apakah memang hanya menyerang ibu-ibunya aja? Ada yang beberapa mengatakan tidak hanya ibu-ibu saja, tapi bapaknya pun juga. Tapi kalau misalnya nanti kita akan bahas ya mengenai apa sih faktor penyebab kenapa ibu-ibu ini bisa mengalami baby blues. Nah, salah satunya itu nanti ada satu faktor yang ternyata itu juga ada di bapak, tapi bukan berhubungan dengan hormonal seperti itu. Tapi nanti kita akan jelaskan lagi lebih jauh kira-kira apa yang bisa menyebabkan bapak ini juga bisa mengalami baby blues seperti itu. Kalau baby blues ini masuk ke gangguan mood, dia bisa kita katakan gangguan mental juga atau enggak Kak? Kalau misalnya kita lihat ketika seseorang itu bisa dikatakan sehat mental adalah ketika dia masih bisa untuk melakukan sesuatu hal atau kesehariannya itu secara normal gitu ya, produktif, tapi dan juga bisa mengelola emosinya dengan baik, dan juga dia masih bisa untuk mengembangkan potensi dan lain sebagainya. Tapi ketika ada satu hal, ketika kita lihat ternyata kayaknya ada perubahan nih di pola tidur, karena itu akan berpengaruh ya ketika ibu-ibu ini mengalami baby blues gitu kan, itu akan bisa kita katakan ya ada sedikit gangguan di situ gitu, dimana bukan gangguan tapi mungkin tidak sehat gitu ya. Jadi itu yang jadi sorotan juga bagi kita, penting untuk kita ketahui bahwa baby blues itu adalah hal yang nyata terjadi di dalam seperti itu. Kita mau tahu kalau pengalaman Kakak, boleh nggak diceritain sedikit aja. Nanti kita bahas kulik lebih lanjut. Kalau dari pengalaman, iya, waktu itu memang
salah satu penyebabnya adalah karena ketika ibu baru melahirkan itu kan pasti ada beberapa yang mengalami permasalahan ketika menyusui. Dengan rasa sakit gitu kan, dan mungkin dengan bayi yang terlalu menangis tanpa sebab, yang kita juga bingung harus ngapain, capek gitu kan, apalagi mungkin ada yang habis sesar, ada yang walaupun lahiran normal juga pasti merasakan sakit jahitannya, itu memang sangat mempengaruhi sekali gitu. Kita yang mungkin dalam kondisi lelah, harus bangun tengah malam, capek gitu ya, dan mendengarkan situasi kok kayaknya ribut banget gitu ya, anak-anaknya nangis, kemudian kita merasakan sakit ketika proses menyusui, itu yang membuat kayak, jadinya saya sedih, nangis nggak tanpa sebab gitu kan. Kemudian, jadi kayak bisa dibilang uring-uringan gitu ya, kayak menyalahkan kenapa sih, kenapa harus sakit dan lain sebagainya. Itu sih salah satu salah satu contoh yang saya alami gitu ya selama mengalami baby blues itu, begitu. Dan itu terjadi di 2 minggu Yes, pertama ya? kalau nggak salah minggu kedua dan minggu ketiga. Itu karena kan masih sakit banget ya ketika setelah pasca operasi, kemudian harus menyusui, dan itu yang luar biasa. Oke, ini menarik karena kita akhirnya menemukan sedikit faktor-faktor Iya. dari pengalaman Kakak ya. Betul. Capek, nggak Iya. tidur, dan kita akan ungkapkan lebih banyak lagi apa penyebab-penyebabnya, apa gejala-gejala yang dialami oleh banyak ibu-ibu yang baru. Untuk itu, jangan kemana-mana, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan calon ibu bapak tetap di program Total Health. Kita kembali di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dan kita masih membahas tentang baby blues atau postpartum syndrome. Tadi Kak Steny juga udah ceritakan pengalamannya sedikit ya. Dan mungkin itu mewakili banyak pengalaman ibu-ibu lainnya. Bahkan mungkin lebih parah juga mereka ya. Iya. Nah, tadi kita udah tahu definisinya apa, ada tenggang waktunya ternyata ada 2 minggu ya. Betul. Tapi kan untuk menentukan seseorang itu baby blues atau enggak, atau emang cuma capek, atau emang lagi sedih aja, itu pasti ada pembedanya kan Kak? Iya, betul. Ciri-ciri atau gejalanya kalau seorang ibu mengalami baby blues itu apa sih? Oke, ciri-cirinya yang banyak dialami oleh ibu-ibu yang mengalami baby blues itu yang pertama, gangguan mood otomatis pasti naik turun ya, kadang dia ngerasa sedih gitu kan, kadang ya satu sisi mungkin dia ngelihat anak kecil, oh seneng si kecil ini udah lahir gitu ya, tetapi satu sisi tuh kayak sedih tapi nggak tahu kenapa sedihnya gitu. Kemudian akan ada perubahan di pola tidur dan juga pola makan. Makan entah itu dia jadi makannya semakin bertambah, atau mungkin justru dia nggak pengen makan sama sekali, karena istilahnya kondisinya dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, jadi dia malas untuk melakukan sesuatu. Karena kan istilahnya, pikiran, perasaan, dan juga perilaku itu kan kalau kita tahu itu bisa dikatakan satu kesatuan ya, di mana ketika mood kita dalam keadaan tidak baik, ketika kita mengalami emosi yang negatif, itu akan mempengaruhi ke perilaku kita. Jadi ya ketika kita ngerasa kita lagi sedih, kita akan malas untuk makan. Begitu juga dengan tidur, pola tidur itu, di mana kita bisa jadi yang tidur berkepanjangan mungkin, atau tidak ya mungkin kita akan jadi kurang tidur. Nah, hal ini juga yang menyebabkan ibu-ibu ini juga merasakan kelelahan gitu ya, karena kurang tidur. Kalau Gaby aja mungkin ketika melakukan kegiatan dan kurang tidur pasti akan mempengaruhi mood ya. Betul. Nah, jadi itu memang salah satu cirinya, bahwa kurang tidur, kurang makan, kita jadi tiba-tiba marah mungkin, atau mungkin mudah tersinggung, ya kan? Apapun yang terjadi tuh kayaknya sesuatu hal itu negatif lah istilahnya, seperti itu ya. Kemudian ketika dia merasa lelah, mood naik turun, kemudian kita juga ada rasa kayak, aku tuh bisa nggak sih membesarkan anakku dengan baik, seperti itu. Jadi ada kekhawatiran, ada kecemasan yang dia alami, apalagi nih kebanyakan memang terjadi di ibu-ibu yang baru ya, baru melahirkan. Pasti ada, karena istilahnya ada perubahan peran di situ, ya kan? Perannya berubah, yang mungkin biasanya jadi single gitu kan, jadi istri, tiba-tiba harus menjadi ibu, yang mungkin dalam mindsetnya dia, tanggung jawab saya banyak nih, mengurusi anak dan mengurusi suami dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga kadang juga tiba-tiba tuh kayak ada perasaan nangis nggak jelas, maksudnya tanpa ada kejelasan gitu, tiba-tiba kayak merasa sedih. Mungkin kalau misalnya
mirip dengan kalau kita lagi PMS ya. Kadang karena hormon naik turun itu akhirnya membuat kita jadi yang bete malas ngapa-ngapain gitu kan. Jadinya kita tiba-tiba aku kok tiba-tiba pengen nangis, oh ini kayaknya mau dapet nih. Istilahnya sering ada kita rasakan seperti itu ya, atau mungkin kita mendengar teman-teman seperti itu. Nah ini juga dialami oleh ibu-ibu yang mengalami baby blues. Tapi ya itu tadi kembali bahwa patokannya ini adalah selama 2 minggu. Kalau misalnya hal itu lebih, mungkin itu udah bukan baby blues lagi, tapi kita nanti akan tinjau kira-kira ini kenapa? Apakah memang dia akan mengarah ke postpartum depression atau tidak, seperti itu. Jadi itu sih lebih banyak secara umum ya, ciri-ciri yang biasanya dialami oleh ibu-ibu yang mengalami baby blues. Gitu. Oke, memang mendengar ciri-cirinya aja kita akhirnya mengerti ya, Iya. kenapa ibu-ibu yang mengalami baby blues itu bisa sesedih itu, bahkan marah pada Betul. anak yang baru lahir. Yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Nah, tapi tentu ini bukan tanpa penyebab sebenarnya. Iya. Menangis yang disebutkan tadi tanpa penyebab pun akhirnya kita mengerti kan, Kak. Iya. Ya emang kurang tidur, kemudian ada perasaan takut dan lain-lain, makanya tertumpuk jadilah menangis. Iya. Dan ini bukan tanpa latar belakang, bukan tanpa faktor penyebab. Apa aja Kak yang biasanya menjadi faktor penyebab terjadinya baby blues? Oke. Kalau saya mau rangkumkan itu ada 2 ya faktor. Faktor pertama adalah faktor internal dan juga yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, kalau internal adalah dari dalam gitu ya. Jadi secara biologis seperti kita tahu ketika seorang ibu itu melahirkan dia pasti akan ada perubahan hormon. Ya kan? Yang fluktuatif gitu, yang tiba-tiba mungkin ngedrop, tiba-tiba mungkin dia naik dan segala macam, dan hal inilah yang menyebabkan mood daripada seorang ibu ini jadi naik turun gitu. Kalau misalnya anak ABG kan misalnya nih hormonnya lagi nggak stabil nih misalnya gitu kan, karena tiba-tiba marah, tiba-tiba jatuh cinta dan lain sebagainya. Nah hal ini juga sama gitu. Perubahan hormon yang istilahnya ya kita nggak bisa kontrol ya, karena istilahnya memang secara biologis itu yang terjadi gitu kan. Itu dari internal. Oke, kalau dari eksternal yang paling penting adalah gini. Biasanya sering ya kalau misalnya kita udah ketemu nih ibu-ibu hamil baru gitu kan, kita suka nanya atau nyeletuk-nyeletuk hal yang mungkin sebenarnya itu menyakiti hati dia, menyinggung. Misalnya, "Aduh kok kamu habis lahiran kok badannya jadi besar," dan lain sebagainya. Kita lebih sering dengar mom shaming gitu ya. Nah, hal inilah yang biasanya juga memicu seorang ibu ini mengalami baby blues seperti itu. Karena apa? Yang terpenting itu adalah dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial, ataupun kalaupun ada dukungan itu dukungan yang negatif gitu. Mungkin dengan baik dari pasangan atau mungkin dari orang tua, mertua, atau mungkin tetangga sekeliling, misalnya seperti itu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi kondisi psikis daripada si ibu ini. Istilahnya bisa kita katakan begini, seorang ibu ini dengan perjuangan dia melahirkan seorang anak itu kan luar biasa. Lahir secara normal maupun sesar itu sama-sama mereka punya peran yang begitu luar biasa dan perjuangan antara hidup dan mati gitu ya. Tapi terkadang orang itu mungkin salah satunya kebanyakan justru yang membuat sang ibu ini jadi down itu adalah ibu-ibu juga gitu, yang sebenarnya mereka tuh sama-sama wanita gitu, tapi kadang sering menyakiti yang secara tidak sadar. Mereka melihat secara fisik, kemudian kita lihat lagi kondisi bayi, seperti itu. Jadi itu salah satu faktornya yang bisa mempengaruhi. Dan juga ada yang mengatakan ketika faktor eksternalnya itu adalah kita lihat, oh ternyata bayinya itu punya berat badan yang tidak sesuai. Itu akan membuat kecemasan sendiri. Kenapa nih anak aku kok badannya enggak mungkin di bawah rata-rata, atau enggak mungkin karena dia bayi prematur dan lain sebagainya. Itu akan bisa jadi salah satu penyebab kenapa dia bisa mengalami baby blues begitu. Jadi memang faktor-faktor eksternal ini sih, terutama faktor lingkungan ya, faktor stres, itu yang sangat mempengaruhi dari proses apakah dia akan mengalami baby blues atau tidak, seperti itu. Jadi faktornya itu internalnya dan juga eksternalnya. Gitu. Oke, ini yang menjadi catatan ya, nggak hanya untuk para ibu, tapi juga pada suami, pendamping, orang tua. Ini biasanya yang banyak kasih masukan kan orang tua nih ya, betul. Orang tua, mertua, tetangga juga bisa. Nah, inilah tugas kita lah.
Kayak saya kan belum punya anak, berarti kalau saya punya kakak, punya saudara, punya kenalan yang baru melahirkan, itu nggak mudah ya untuk Betul. seorang ibu. Dan mau sharing juga nih ya, Hmm. pengalaman bahwa memang bagaimana dukungan sosial itu sangat penting adalah jadi waktu itu ketika saya sedang proses setelah melahirkan itu, ya dengan saya merasa sakit dan lain sebagainya itu ternyata tuh ada aja tuh tetangga gitu ya, tetangga yang bilang, "Oh ini kayaknya dia harusnya susu sufor nih," dan lain sebagainya yang justru membuat saya jadi semakin down gitu. Saya tuh pengen berjuang ASI istilahnya seperti itu ya, tapi dukungan kanan kiri yang, "Udah sufor aja karena bayinya terlalu suka menangis," dan lain sebagainya, itu justru membuat down gitu. Jadi, eee, semakin memicu kita nih baby blues-nya gitu kan, jadi emosinya jadi naik turun gitu kan, jadi kemudian dan lain sebagainya. Jadi dukungan sosial itu memang sangat penting sebenarnya untuk kita bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami baby blues ini, gitu. Oke. Nah ini sekarang udah lewat kan baby blues-nya Kak. Sudah. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas nih bagaimana sih menangani baby blues dan mungkin juga bisa mencegah ya. Iya. Bagaimana cara mencegahnya? Bisa nggak sih seorang ibu yang baru melahirkan nggak harus melewati fase-fase seperti ini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih membahas tentang postpartum syndrome. Dan tadi kita udah dengarkan ya, gejala apa aja sih yang ibu-ibu rasakan, faktor-faktor penyebabnya apa, yang seharusnya membuka nih wawasan kita tentang baby blues itu tidak patut diremehkan. Perasaan seorang ibu yang baru melahirkan itu tidak patut diremehkan. Betul ya Kak? Sensitif ya? Sensitif. Karena dampak dari baby blues pun luar biasa. Nah, Kak Steni boleh ceritain nggak apa sih dampak-dampak yang bisa saja terjadi untuk ibu dan untuk bayi atau orang-orang di sekitarnya? Oke. Dampaknya ya, kita lihat dulu dari ibu. Ya jelas kalau misalnya kita lihat dampaknya itu akan membuat fungsi keseharian ibu juga jadi terganggu gitu. Tetapi mungkin nanti kita akan bahas lagi kira-kira apa bedanya nih dengan yang PPD tadi ya, yang postpartum depression tadi. Fungsi keseharian terganggu, jadi mungkin bisa jadi dia jadi nggak mau mandi, nggak mau makan. Jadi tadi ya pola antara pola makan dan pola tidurnya itu pasti akan terganggu. Dan bagaimana dampaknya ke bayi? Mungkin kalau kita lihat baby blues itu, aduh kayaknya nggak ada nih hubungannya sama bayi. Sebenarnya ada, karena ketika dia mengalami baby blues dengan kondisi dan situasi perasaan dan moodnya dia yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, secara tidak langsung bagaimana cara kita memperlakukan si baby pun pasti akan berubah gitu ya. Kalau kita moodnya bagus mungkin masih bisa yang menggendong dengan kasih sayang gitu ya dalam keadaan normal. Tetapi ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu pasti akan sangat berpengaruh. Terutama dengan mungkin ketika dia menangis gitu ya, kita udah capek nih kan, udah capek, udah lelah dan lain sebagainya, akhirnya apa yang dilakukan? Hanya membiarkan saja. Dan itu justru akan berdampak lagi bagaimana membangun bonding antara anak dan juga ibu. Karena ada juga sih penelitian yang mengatakan bahwa ternyata bagaimana hubungan antara anak dan juga ibu itu sangat mempengaruhi ketika dia nanti akan dewasa. Bagaimana dia akan mempunyai attachment dengan orang lain, dengan pasangan, dan apakah dia nanti ke depannya punya permasalahan dalam kehidupannya, itu ternyata juga ada juga nih hubungan antara ibu dan anak gitu ya. Jadi memang ketika kita mengalami baby blues itu sangat berdampak juga ke bayi. Bayi butuh untuk dipeluk, tapi kita tidak sanggup karena ya itu mungkin karena kita merasa sedih, kita merasa cemas dan lain sebagainya, ketakutan dan lain sebagainya yang membuat kita nggak nyaman untuk bisa memberikan kasih sayang atau bahkan kita jadi tidak full memberikan nutrisi sama bayi. Nah ini yang bahaya. Bisa nanti kan akan ada timbul masalah lain gitu ya. Jadi dampaknya ke situ dan dampak ke lingkungan otomatis juga pasti akan berdampak. Pasangan mungkin komunikasinya jadi tidak baik, akhirnya mungkin dia jadi ngerasa kalau ya sudahlah karena komunikasinya nggak baik, muncullah konflik-konflik yang justru akan memperparah, khawatirnya begitu. Nah, apabila baby blues ini tidak ditangani, maksudnya tidak disadari dan tidak dihiraukan gitu ya, khawatirnya hal ini akan menjadi ke stage yang lebih tinggi lagi, yaitu postpartum depression itu.
tadi bahwa mengarah ke arah ke depresi gitu. Jadi itu sih dampak-dampaknya dari ibunya sendiri, ke anaknya dan juga bahkan mungkin ke lingkungan, seperti itu. Jadi dampaknya ini bahkan jangka panjang ya, Ya, untuk ibu betul. jangka panjang, Betul. untuk anak juga jangka panjang Jangka sampai panjang. nanti bagaimana dia memperlakukan orang lain juga. Yes, betul. Dan ini dampak-dampaknya malah memperparah keadaan baby blues ini. Iya. Tadi kakak udah masuk ke postpartum depression disorder. Ini mungkin yang akhirnya ada beberapa ibu-ibu melakukan kegiatan, bukan kegiatan ya, perlakuan-perlakuan yang cukup nekat Iya. kepada anak-anaknya. Boleh ceritain sedikit nggak Kak, apa sih PPD ini, apa definisinya? Oke, kalau postpartum depression disorder ini adalah bisa dikatakan merupakan diagnosa daripada gangguan secara mental gitu ya, tapi lebih kepada gangguan depresi khusus untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu. Dan perbedaannya apa nih dengan baby blues? Itu adalah bagaimana intensitasnya, bagaimana durasi waktunya gitu ya. Kayak tadi baby blues itu kan 2 minggu ya. Kalau ini adalah biasanya lebih atau mungkin bahkan sampai 1 tahun. Dan yang dirasakan itu lebih berat daripada baby blues. Mungkin akhirnya kenapa tadi saya di depan mengatakan ada yang sampai dia berani atau tega gitu ya untuk bunuh diri dan atau mungkin menyakiti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena itu istilahnya dia ketika kita dalam keadaan depresi pun itu kan kayak sedih ya, entah baik sedih, mungkin menyalahkan diri sendiri, menarik diri dari lingkungan dan lain sebagainya yang membuat kondisi ini tuh emang sangat berpengaruh untuk kesehariannya gitu. Kalau kita lihat lagi nih perbedaannya antara baby blues dan juga postpartum depression disorder ini adalah begini, kalau misalnya ketika anak ini nangis gitu ya, dan mungkin ibu ini butuh istirahat. Ketika anak ini digendong oleh orang lain misalnya gitu, ibunya itu kayak masih bisa untuk tidur. Tetapi kalau untuk orang yang mengalami depresi, itu tidak bisa mengalami tidur yang nyenyak. Mereka akan mengalami kesusahan, kesulitan untuk tidur dengan nyenyak karena ada banyak kekhawatiran dan juga ketakutan-ketakutan yang dialami seperti itu. Jadi kalau untuk yang postpartum depression itu memang biasanya banyak terjadi kalau misalnya memang sudah ada riwayat depresi sebelumnya. Karena depresi kan juga ada genetik ya, ada genetik dan itu bisa memicu sih. Kemudian kalau misalnya pun ketika dia dalam masa kehamilan juga dia merasakan depresi, itu akan berapa kali lebih besar dibandingkan yang tidak mengalami depresi sebelumnya. Jadi memang sangat berkaitannya cukup erat juga gitu. Kalau baby blues ini tidak ditangani dengan baik, maka itu akan dikhawatirkan mengarah kepada postpartum depression disorder itu. Baik. Nah, agar nggak sampai ke sana Kak. Mungkin sebelum ke penanganan nih, mungkin di sini ada orang tua baru, calon orang tua yang kalau bisa nggak nyampe ke sana deh, nggak sampai ke tahap baby blues atau meminimalisir kalaupun rasa itu ada bagi seorang ibu, bagaimana agar itu tidak berlanjut. Cara meminimalisirnya mulai dari sekarang ada nggak Kak? Misalnya aku kan belum nikah nih, bisa nggak? Ada dong. Gimana caranya? Jadi gini, cara kita untuk meminimalisir yang pertama adalah sebenarnya setiap orang ya, bahkan tidak hanya ibu-ibu saja yang sedang mengalami setelah melahirkan perubahan mood dan lain sebagainya, ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu kan pasti kita sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita gitu ya. Dan mungkin ibu-ibu ini tuh tidak tahu nih, kira-kira siapa nih orang yang tepat. Mungkin dia takut untuk sampaikan itu kepada suami, kecemasannya itu dia takut katakan kepada suami yang membuat dia memendam sendiri. Akhirnya istilahnya itu jadi merugikan dia sendiri sebenarnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sedang mengalami tidak baik-baik saja, ceritakanlah sama orang terdekat, dengan suami atau mungkin dengan teman gitu kan. Itu cukup bisa meminimalisir karena dengan adanya ketika kita bisa berbicara kepada orang lain, itu akan membuat kita tuh kayak dapat dukungan
support system di sini itu sangat penting, ya. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi itu dapat meminimalisir kita yang dari stres, ya kan, dari mood yang tidak teratur, naik turun dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk yang mungkin kayak Gibi ya yang belum menikah gitu kan dan mau menikah, memang begini, sangat penting adalah untuk bisa mempersiapkan fisik dan juga mental. Bagaimana caranya? Mungkin kita dengan banyak belajar bagaimana cara merawat anak, misalnya seperti itu. Oke, kalau misalnya dalam kehamilan apa saja yang harus saya lakukan ketika saya harus melahirkan, apakah dengan normal atau sesar misalnya, apa yang harus saya persiapkan gitu. Karena salah satu faktornya juga adalah kehamilan yang tidak terduga. Nah itu kan istilahnya mungkin dia bilang, oh udahlah cukuplah 2 anak misalnya kayak gitu ya. Tiba-tiba melahirkan dan dia kayak tidak mempersiapkan fisik dan juga mentalnya dengan baik sehingga itu akan sangat mempengaruhi seperti itu. Jadi sangat penting untuk kita dapat mencari informasi mengenai parenting, ya kan, mengenai bagaimana mendidik dan merawat anak dan lain sebagainya. Jadi walaupun masih muda, cari aja informasi lebih banyak supaya kita lebih mempersiapkan diri kita, begitu. Ini bisa menjawab juga yang tadi kakak sampaikan kalau banyak ibu yang mengalami baby blues itu karena takut nggak bisa merawat anaknya. Betul. Jadi kalau seorang calon ibu atau ibu udah pede nih, fisiknya dia udah siap, Betul. kemudian mentalnya udah siap dengan bekal pengetahuan yang cukup, mungkin faktor yang satu itu ya selain hormonal dan dukungan sosial, faktor yang satu itu bisa jauh diminimalisir ya Kak ya? Bisa. Oke, kita akan kembali membahas bagaimana sih solusi-solusi lainnya dan kita akan membahas juga mitos dan fakta seputar baby blues ini. Masih di program Total Health, jangan kemana-mana. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Pemirsa di rumah, kita sudah membahas tentang baby blues atau postpartum syndrome. Definisinya, gejalanya, faktor penyebabnya, dan bahkan cara penanganannya. Saat ini kita mau bahas mitos dan fakta seputar baby blues. Walaupun mungkin nggak sering dibahas, tapi itu tadi banyak anggapan-anggapan masyarakat yang perlu diluruskan nih Kak. Oke, salah satunya sangat wajar bahwa seorang ibu itu mengalami postpartum syndrome atau baby blues setelah melahirkan. Oke, mitos atau fakta, saya bisa bilang fakta. Karena memang sebenarnya itu hal yang wajar ya, karena istilahnya ketika kita juga beradaptasi dengan situasi yang baru, itu memang pasti respons kita pun berbeda-beda. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang cukup lambat untuk beradaptasi, sehingga bisa dikatakan wajar ya. Dan istilahnya selama itu benar-benar yang baby blues, bukan yang mengarah ke depression dan lain sebagainya. Jadi itu sangat wajar sih sebenarnya. Kalau mengarah ke depression disorder itu berarti sudah sesuatu hal yang tidak bisa diwajarkan ya? Betul. Dan memang maksudnya kita bukan menganggap ini sepele ya, tidak. Maksud saya adalah kita wajar untuk merasakan hal itu, tetapi ketika kita juga punya penanganan atau kita juga berusaha untuk mencari tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa terhindar dari baby blues ini, itu juga justru lebih penting gitu, supaya kita tidak terlalu terlarut di dalam baby blues itu, seperti itu. Oke. Berikutnya Kak, terima kasih. Ini tadi sudah sempat dibahas, cuman mungkin bisa ditekankan lagi. Mitos atau fakta hanya ibu yang mengalami baby blues. Oh iya, kayak tadi saya belum sempat bahas ya tentang ayah ya. Iya. Jadi tidak hanya ibu, ternyata ayah pun juga. Kalau ibu kan faktornya karena ada hormonal nih, ada internal. Kalau ayah kan enggak ya, karena dia tidak melahirkan ya. Tetapi ada efeknya karena istilahnya mungkin ketika ayah ini dia mungkin kerentanan dia terhadap stres itu juga kurang begitu bagus gitu ya, dia akan jadi mudah cemas juga. Mungkin dia lihat, aduh istrinya yang bingung, tiba-tiba nangis, atau tiba-tiba naik turun moodnya, itu pasti akan mempengaruhi sang ayah. Jadi bisa dikatakan memang istilahnya
dan kita punya kepribadian beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin dia laki-laki tapi dia punya perasaan sangat lembut misalnya. Sehingga hal itu juga jadi hal ketika dia merespons situasi sekitar itu sangat mempengaruhi dia. Jadi bisa jadi dia akan mengalami baby blues juga seperti Wah, itu. ini menarik nih kalau ayahnya juga, tapi jangan sampai ibu dan Iya, ayah dua-duanya baby blues ya. betul. Jangan Kasihan sampai. nanti bayinya siapa yang ngurusin gitu. Oke, lanjut. Biasanya kalau ibu-ibu nangis, mengalami baby blues, itu sering dianggap ini ibunya lemah nih atau kurang tangguh. Iya. Mitos atau fakta itu, Kak? Oke. Dibilang mitos atau fakta? Bisa dibilang kurang tangguh, tapi itu hanya salah satu faktor saja sih sebenarnya. Maksudnya salah satu faktor yang memicu kenapa dia bisa mengalami baby blues seperti itu. Karena lagi-lagi kita lihat bahwa mungkin masyarakat kita belum terlalu aware dengan kesehatan mental seseorang gitu ya, sehingga menganggap remeh kondisi mental seseorang. Masalah yang berat buat saya belum tentu buat Gibi itu berat. Masalah yang buat Gibi berat belum tentu berat di saya gitu. Jadi tingkat ini sih yang membedakan apakah memang kita ini lemah atau tangguh seperti itu kan. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya apakah seseorang itu baby blues itu karena karena lemah dan kurang tangguh, ya saya bilang juga enggak juga gitu. Tetapi itu merupakan satu faktor yang membuat kita mungkin ketika kita dihadapkan pada stres yang biasa belum menemukan nih coping yang tepat untuk menangani atau menghadapi permasalahan atau stres yang dihadapi begitu. Oke, dan peran kita di sini mungkin kita yang ada di sekitar ibu-ibu yang baru melahirkan nggak usah dijudge ya. Betul. Ibunya lemah, Nah, itu, ibunya benar. tangguh. Ya, Betul. karena ini juga sesuatu yang berat untuk sebagian ibu. Betul sekali. Jadi jangan dihakimi, jangan dijudge. Iya. Itulah faktanya. Berikutnya, mitos atau fakta, Kak, setiap kehamilan dan kelahiran pasti mengalami baby blues. Oke. Dibilang mitos atau fakta, ini ada dua kemungkinan juga ini, karena memang tidak semua ibu-ibu pasti mengalami baby blues, tapi sebagian besar mengalami begitu. Jadi kembali lagi kita lihat apakah faktor-faktor penyebabnya nih. Seperti itu, karena tadi kan ada faktor internal dan juga eksternal. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah baby blues ini Terjadi di setiap. Oke, kehamilan kalau dan di setiap kelahiran. sebenarnya enggak. Setiap enggak, tetapi memang sebagian besar persentase menunjukkan ibu-ibu itu ya tadi itu sekitar 70% itu mengalami baby blues seperti itu. Dan ini yang terakhir. Yang tadi udah Kakak bahas juga, baby blues ini terjadi bisa karena orang-orang terdekat kita. Iya. Itu fakta ya. Fakta. Ya, karena itu memang ketika kita menghadapi baby blues itu dengan adanya dukungan dari orang, itu tuh kayak ada kekuatan, kayak mood booster tersendiri gitu. Mungkin karena saya mengalami gitu ya. Jadi ketika suami mengatakan suatu kata-kata yang menguatkan saya, itu tuh saya benar-benar yang oh ya, saya kayaknya nggak usah dengerin orang lain gitu. Jadi dukungan sosial amat sangat penting perannya untuk menghadapi atau ya berkomunikasi dengan ibu-ibu yang mengalami baby blues itu sangat penting. Oke, terima kasih Kak udah membahas pernyataan-pernyataan ini ya, semakin jelas untuk pemirsa di rumah juga. Sekarang mungkin Kakak bisa kasih kesimpulan, terus kalau misalnya seorang ibu mengalami baby blues, apa yang harus dia lakukan? Menangis kah? Boleh kah menangis? Dan sekalian closing statement ya. Oke, baik. Yang saya mau simpulkan mengenai segmen kita hari ini ya, mengenai baby blues adalah memang baby blues itu merupakan suatu kondisi yang wajar bagi setiap ibu-ibu pasca melahirkan gitu ya. Tetapi kita juga punya bisa dikatakan kita juga punya hak gitu ya untuk bisa mencari tahu nih atau bagaimana caranya supaya kondisi mental kita itu kembali menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran kita gitu ya, dan juga yang terutama adalah dukungan sosial itu amat sangat penting. Dan juga ketika kita mau mencari informasi terkait dengan mungkin tentang kehamilan, tentang bagaimana merawat anak dan lain sebagainya itu juga sangat penting. Bisa dikatakan salah satu hal yang bisa membuat kita jadi
cukup siap gitu ya untuk menerima untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Dan yang terpenting juga mungkin bagi orang-orang di sekeliling, bagi ibu-ibu yang mengalami baby blues ini sangat penting ketika kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan cerita mereka gitu. Mungkin banyak sekali yang mereka alami yang mungkin nggak akan bisa mereka dengan mudahnya ceritakan. Tetapi ketika kita mau dengarkan dan kita punya rasa empati gitu ya, tidak dengan tadi disebutkan kita tidak ngejudge, itu udah sangat membantu ibu-ibu yang sedang mengalami baby blues. Jadi dibandingkan kita mengeluarkan kata-kata yang bisa dikatakan ngejudge atau mungkin menyakitkan, kita bisa memberikan kata-kata yang memotivasi, mengatakan bahwa dia tidak sendirian, bahwa kita bisa alami atau jalani ini bersama-sama, itu akan menjadi suatu senjata dan mood booster yang luar biasa gitu bagi ibu-ibu yang sedang mengalami mood booster. Jadi dimanapun kita berada, dan mungkin kita menemui ibu-ibu yang sedang mengalami baby blues, empati, dan juga menjadi pendengar yang aktif dan memberikan dukungan yang positif, itu akan sangat membantu bagi mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Kak Steny. Iya. Kita udah dapat banyak ilmu di sini di episode kali ini, pun membuka wawasan kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu yang Iya. baru melahirkan. Mm-mm. Semangat terus untuk Kak Steny Iya. sebagai seorang ibu dalam pekerjaannya juga. Sukses Oke, selalu. Terima kasih. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menjadi ibu yang kuat. Ibu-ibu semua adalah ibu-ibu yang hebat. Mau mengalami baby blues ataupun tidak, ibu-ibu semua adalah ibu-ibu yang hebat. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Hope Channel Indonesia yang sudah setia menyaksikan program Total Health. Tetap saksikan episode-episode berikutnya, karena tentu saja kita akan membahas fakta-fakta yang menarik terkait kesehatan, agar kita bisa menjaga tubuh kita sesuai dengan firman Allah. Saya Gabriel Havelar bersama dengan Kak Steny di sini. Pamit undur diri, kita bertemu di episode Total Health berikutnya.